Di sini saya berperan sebagai Bu Iren. Halo, perkenalkan nama saya Iren Yakutanga, berperan sebagai Iren. Perkenalkan, nama saya Bagas Karatmanomone, saya sebagai Bagas. Halo, saya Christina Saniseran. Di sini saya berperan sebagai Siti. Halo, saya Franciscus, saya berperan sebagai Ren. Halo, perkenalkan saya Iren Yakutanga. Di sini saya berperan sebagai perawat gigi. Halo, perkenalkan nama saya Heribertus Nilopo, saya berperan sebagai Pak RT. Halo, perkenalkan nama saya Topia Linda Burhan, saya berperan sebagai narator di film pendek ini. Pagi hari di sebuah lingkungan masyarakat, banyak orang masih menganggap kesehatan gigi sebagai hal yang tidak terlalu penting. Kebiasaan malas menyikat gigi, sering makan makanan manis, bahkan merokok sering dianggap biasa. Padahal kebiasaan tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah pada gigi dan mulut. Iren, sudah bangun belum? Sudah, Mama. Baru bangun sudah makan permen lagi? Makan sedikit sama. Kau sudah sikat gigi belum? Belum, nanti saja. Sikat gigi sekarang, Mama tidak mau tahu kau harus selesai sikat gigi. Sekarang, sudah? Iya, Mama. Kau ini. Sayangnya, Iren tidak langsung mengiyakan perkataan ibunya. Iren sangat suka makanan manis seperti permen dan coklat. Sayangnya, ia juga sering lupa menyikat gigi, terutama sebelum tidur dan bahkan sesudah makan makanan manis. Di lingkungan yang sama, ada juga kebiasaan lain yang tidak baik bagi kesehatan gigi dan mulut. Contohnya, si Bagas duduk sambil merokok. Siti pun lewat. Hai, Bagas, merokok lagi? Ya toh. Aduh, kau tahu tidak? Rokok itu bukan hanya menyebabkan sakit paru-paru, tetapi juga bisa bikin bau mulut dan juga gigi jadi lebih kuning. Yang penting keren. Hei, sembarang saja tahu. Banyak orang tidak menyadari bahwa merokok juga dapat menyebabkan penyakit gusi dan masalah pada kesehatan gigi. Friend pun datang dan menyapa mereka. Selamat pagi. Rin, kapan terakhir sikat gigi? Wah, Ay, mungkin itu sudah yang bikin kau banyak karang gigi terus bau mulut lagi. Karang gigi terbentuk dari plak yang menumpuk dan mengeras karena tidak dibersihkan dengan baik. Beberapa hari kemudian di rumah Iren, dia sudah merasakan sakit gigi. Mulai ada rasa sakit-sakitan dan rasa tidak nyaman sama sekali. Aduh, Mama. Mama. Kenapa, Iren? Aduh, saya punya gigi sakit sekali. Itu toh, Mama sudah bilang kurangi makanan manis. Coba Mama lihat. Nah, ini nih, giginya sumber lubang ini. Gara-gara kau sering makanan yang manis itu, kau tidak sikat gigi lagi. Ini nih harus gigi dokter lagi nih. Kalau saya makan sakit saya punya gigi, Mama. Iya, ini gigi ini sudah berlubang sekali nih gigi Iren. Kalau ini Mama sudah bilang berulang-ulang itu kalau bangun tidur itu jangan jangan makan permen, jangan makan coklat. Oh, ini orang tua sudah bilang dari ini. Ibu ini sudah berulang kali nih omong begini nih. Sudah siap kita pergi dokter sudah Iren. Aduh, sakit sekali, Ma. Iya, sudah. Kita pilih. Iren akhirnya mengalami gigi berlubang akibat terlalu sering makanan manis dan jarang menyikat gigi. Melihat banyak warga mengalami masalah kesehatan gigi, Pak RT memutuskan untuk mengadakan penyuluhan edukasi kesehatan gigi di lingkungan tersebut oleh petugas puskesmas. selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak RT. Terima kasih karena sudah hadir dalam rapat musyawarah ini. Jadi maksud saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini karena ada salah satu warga kita yang mengeluh mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut. Oleh karena itu saya mengadakan rapat ini untuk membahas apa yang harus langkah yang harus kita ambil untuk mengurangi masalah kesehatan gigi dan mulut di kampung kita ini. Oleh karena itu mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Saya Pak RT. Ya, baik bagaimana Ibu? Saya mau beri masukan, apakah bisa Bapak RT menemui puskesmas, petugas puskesmas rawat, apakah mereka di situ kan ada
kemarin saya sudah menemui salah satu perawat di sana dan mereka bilang ini besok mereka akan datang untuk melakukan sosialisasi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau memberikan saran begitu? Terus Bapak, kalau misalnya untuk mereka datang kasih kita edukasi itu nanti kita bayar mereka itu bagaimana biayanya? Kalau untuk biayanya itu saya sudah lagi konsultasi dengan perawat di sana dan katanya gratis. Tapi kalau untuk biaya untuk snacking itu saya sudah konfirmasi dengan Bapak Kepala Desa. Jadi untuk biaya snacknya itu Kepala Desa yang tanggung. Berarti ini apa bersosialisasinya besok? Besok sekitar jam 8 di aula Desa Mawar. Baik. Jam 8 ya? Jam 8. Baik. Dan besok tidak kerja. Mungkin Bapak Ibu setuju dengan waktunya. Iya, setuju Pak. Jam 8 atau Bapak? Ya, jam 8. Baik, Pak. Besok kita akan ketemu lagi di aula kantor Desa Mawar. Ya, Pak. Terima kasih Bu, Bapak. Mari. Terima kasih. Keesokan harinya, petugas puskesmas datang untuk melakukan edukasi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Baik, Pak RT. Terima kasih karena sudah hadir dalam acara sosialisasi yang kemarin kita sudah sepakati. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada perawat untuk memperkenalkan diri dan juga memaparkan materi. Baik kepada Ibu perawat, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dan juga memaparkan materi. Baik Ibu, silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama saya mau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya perawat gigi Aprilia dari Puskesmas Melati. Nah, kedatangan saya di sini itu mau melakukan penyuluhan tentang kebiasaan buruk yang merusak gigi. Nah, kita langsung saja ya. Oke. Nah, kebiasaan buruk yang merusak gigi ini adalah tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur gigi dan kesehatan mulut kita itu secara menyeluruh. Nah, yang berikut ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Yang pertama itu, Bapak dan Ibu bisa melihat pada gambar itu menusuk gigi dengan tusuk gigi. Jadi, tusuk gigi menggunakan tusuk gigi ini dapat menyebabkan gusi kita itu menjadi berdarah dan bisa menyebabkan gigi kita itu menjadi goyang juga. Dan yang berikut itu ada membersihkan gigi dari kulit pinang. Jadi ini juga dapat menyebabkan radang gusi atau gusi kita itu menjadi berdarah. Nah, yang berikut ada menggigit pensil. Untuk anak-anaknya Ibu mungkin sering menggigit pensil, itu bisa menyebabkan gigi kita itu menjadi goyang. Nah, yang berikut itu membuka tutup botol dengan gigi, ini bisa menyebabkan gigi kita itu menjadi patah atau goyang. Nah, yang berikut itu menghisap jempol. Kebiasaan menghisap jempol ini dapat menyebabkan gigi kita itu menjadi tonggos atau maju. Nah, yang berikut itu ada makanan dan minuman manis. Nah, kebiasaan ini harus dikurangkan karena bisa menyebabkan gigi kita itu menjadi goyang atau lubang dan bisa menyebabkan mulut kita menjadi bau. Nah, yang berikut itu ada kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok itu juga harus dikurangi karena bisa menyebabkan pelak gigi atau karang gigi dan lama-kelamaan mulut kita menjadi bau. Nah, yang berikut itu kita masuk dampak. Nah, dampak ini yang pertama gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini penyebabnya dari kita makan minuman dan makanan manis tersebut. Ini bisa menyebabkan gigi kita menjadi lubang. Nah, yang berikut itu bau mulut. Nah, bau mulut ini juga disebabkan karena kita mungkin sering mengonsumsi makanan yang berbau keras seperti bawang putih, bawang merah atau pete. Nah, yang berikut itu ada penyakit gusi. Nah, penyakit gusi ini penyebabnya karena kita sering
gigi dengan kulit pinang. Nah, yang berikut itu gigi patah. Gigi patah ini terjadi karena mungkin kita menggigit pensil tadi, terus membuka tutup botol dengan gigi. Nah, yang berikut itu ada pencegahan. Yang pertama di sini ada mengikat gigi secara rutin. Jadi untuk bapak dan ibu itu mengikat gigi itu minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, yang berikut itu periksa gigi ke dokter gigi. Untuk bapak dan ibu itu minimal 6 bulan sekali. Kalau untuk anak-anak itu setiap 3 bulan sekali. Nah, yang berikut itu adalah hindari makanan dan minuman manis. Itu seperti donat, permen, coklat. Yang berikut banyak konsumsi buah dan sayur. Bisa supaya gigi kita itu tetap terjaga dan tidak terjadinya lubang gigi, karang gigi, bau mulut. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Apakah kurang jelas? Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan. Pada Bapak dan Ibu kami persilakan. Ibu sama tanya Ibu. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Bagas. Oh iya, saya persilakan Bapak. Kalau rokok sekali seminggu itu tidak apa-apa kok Ibu. Untuk sekali seminggu itu kayaknya tidak apa-apa. Intinya setelah merokok itu Bapak harus banyak minum air putih, terus rajin menyikat gigi, terus perbanyak juga makan makanan yang berserat dan berair seperti buah dan sayur supaya tidak terjadi bau mulut atau karang gigi tersebut. Oke, bagaimana Bapak pas? Masih. Ya, Bapak dan Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Ibu, saya juga ingin mau bertanya Ibu. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ina. Ya, silakan Ibu. Ibu saya mau tanya, karena saya punya anak ini, dia punya giginya sudah berlubang parah Ibu. Terus karena dia juga sering mengonsumsi makanan yang manis yang Ibu jelaskan tadi. Terus itu bagaimana Ibu? Apakah harus saya cabut atau bisa dirawat Ibu? Baik, terima kasih Ibu Rina. Untuk anaknya Ibu itu sebaiknya harus pergi ke dokter gigi supaya kita tahu masalahnya apa. Misalnya kalau ada gigi berlubang, dokter gigi bisa melakukan penambalan. Atau tidak, kalau giginya sudah goyang bisa melakukan pencabutan. Intinya habis makan itu harus banyak berkumur dengan air putih, atau habis sikat gigi itu sering berkumur dengan Listerine atau apa. Harus perbanyak juga makan buah dan sayur. Sama bertanya Ibu. Ya, dengan Bapak siapa? Friend. Ya, silakan Bapak Friend. Ibu saya punya gigi itu bau sekali. Pahit. Itu tuh penyebabnya apa sampai keren? Sabar Ibu. Iya. Iya. Mulut bau dengan pahit. Iya, karena ketahan atau apa yang pahit. Baik Bapak, itu mungkin penyebabnya itu karena mungkin Bapak kan rajin merokok, terus suka merokok toh. Jadi jarang menyikat gigi atau mungkin Bapak lupa. Nah, jadi bisa menyebabkan mulut menjadi bau atau tidak. Bapak sering juga makan minum moke, terus makan makanan yang berbau keras seperti bawang putih, pete. Jadi kalau Bapak tidak menyikat gigi atau menggosok gigi itu, mulut Bapak bisa bau. Oke, begitu Bapak. Bagaimana? Baik Ibu. Terima kasih sarannya. Iya, sama-sama Bapak Friend. Kepada Ibu, Bapak yang lain, Sudah Ibu, itu saja. makin baik. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga penyuluhan yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Iya, selamat pagi. Oke, baik, terima kasih Ibu karena sudah memberikan edukasi tentang kebiasaan buruk yang merusak gigi. Oleh karena itu, semoga Bapak Ibu yang sudah dengar materi ini bisa lebih paham tentang bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mungkin kali berikutnya lagi Ibu bersedia untuk melakukan edukasi di desa kami. Iya, saya bersedia sekali. Apalagi Bapak dan Ibu di sini sangat ramah sekali menerima saya tadi. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak.
Nona tuh bisa makan makanan yang manis, tapi harus terbatas supaya kau punya gigi itu tidak berlubang. Sudah dengar toh ibu dokter bilang tadi? Iya mama, nanti habis makan saya langsung sikat gigi. Oke, anak Terus pintar. saya makan sayur. Oke, anak pintar sekali. Ya harus sikat gigi rajin ya. Iya mama. Oke. Orang tadi juga waktu pas ibu perawat jelaskan berarti asal mobil juga mereka juga cium bau. Oke baik semuanya, jadi di sini saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting untuk kesehatan tubuh maupun untuk kesehatan gigi itu sendiri. Nah, di sini juga pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi 2 kali sehari, itu pagi sesudah makan dengan malam sebelum tidur. Lalu jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi. Untuk orang dewasa 6 bulan sekali dan untuk anak-anak 3 bulan sekali. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Lalu menghindari makan makanan yang manis seperti yang dialami oleh peran kita tadi yang namanya Iren. Dia terlalu sering makan makanan manis sehingga menyebabkan giginya berlubang. Lalu ada si Bagas yang sering merokok yang menyebabkan giginya menjadi kuning, bahkan menyebabkan adanya karang gigi. Lalu yang ketiga itu ada si Friend karena jarang menyikat gigi. Dia juga mengalami bau mulut. Itu disebabkan oleh yang pertama jarang menyikat gigi. Lalu yang kedua tidak membersihkan bagian lidah yang menyebabkan bau mulut. Itu yang membuat semua orang merasakan bau mulut tersebut. Sekian saja pesan moral dari saya. Sekian saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.